Apakah semua orang memiliki karakter yang sama atau tidak, sehingga produk investasi apa yang cocok buat mereka? Susah untuk mengatakan mana yang cocok untuk seseorang. Ada orang yang mungkin pengetahuan terhadap investasinya masih rendah. Anak-anak muda gitu ya akan sangat dipengaruhi oleh tren, akan sangat dipengaruhi oleh teknologi gitu ya. Sebagai pelaku usaha jasa keuangan yang melayani produk-produk investasi, perlu tahu di masyarakat Indonesia itu karakter orangnya seperti apa sih? Nah, kemarin tuh sempat ada Pak Purbaya dihadang sama anak SMA. Pak Purbaya kira-kira investasi yang cocok buat saya nih, anak-anak SMA, anak-anak yang sepantaran kami itu sebenarnya kayak gimana Pak? Contohnya seperti ada cash, deposito, obligasi, saham. Tapi kan sebenarnya anak SMA kan masih belum mengerti ya. Cuman kita dari sebagai market researcher ini ngasih perspektifnya seperti apa Pak? Memang berbicara terkait dengan investasi ini menjadi satu hal yang menarik gitu ya, karena orang berpikir dengan berinvestasi dia bisa dapat uang lebih gitu ya. Tetapi apakah semua orang memiliki karakter yang sama atau tidak, sehingga produk investasi apa yang cocok buat mereka? Ini sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memilih produk investasi gitu. Kalau tadi dikatakan ketika ditanya anak SMA, Pak Purbaya menyampaikan pilihan yang cukup banyak gitu ya. Ya sebenarnya susah untuk mengatakan mana yang cocok untuk seseorang karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda gitu ya. Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih investasi adalah satu, terkait dengan literasi orang tersebut terhadap produk-produk investasi gitu ya, karena ada orang yang mungkin pengetahuan terhadap ataupun literasi terhadap investasinya masih rendah, sehingga cenderung ya taunya produk investasi itu saja gitu ya. Apalagi kalau berkaca kepada orang tuanya atau kakek neneknya, mungkin orang-orang dulu lebih percaya kepada investasi itu adalah produk yang berwujud gitu ya, ataupun yang ada wujudnya, sehingga cenderung kepada emas yang ada emasnya gitu ya. Terus juga atau properti yang kelihatan bentuk investasinya atau propertinya. Sementara mereka yang memiliki literasi lebih baik terhadap investasi, mungkin dia akan memiliki pilihan yang banyak gitu ya, tidak hanya produk-produk investasi tradisional, tetapi juga produk-produk investasi yang kekinian gitu ya. Terus yang kedua adalah terkait dengan resiko yang bisa diterima oleh orang tersebut. Nah, makanya kenapa tadi saya mengatakan setiap orang mungkin berbeda-beda gitu ya, karena setiap orang bisa jadi punya preferensi terhadap risiko yang akan dihadapi. Biasanya akan ada 3 kelompok tuh kalau berdasarkan risikonya ya. Satu adalah yang konservatif ya. Konservatif itu cenderung tidak mau rugi gitu ya, ataupun ya dia pengennya uangnya aman gitu ya, ataupun dapat returnnya yang nggak terlalu tinggi juga nggak apa-apa, yang penting uang kita aman. Kemudian ada kelompok yang moderate gitu. Moderate itu ya untungnya mungkin sedikit lebih banyak gitu ya, dan dia juga oke lah kalau misalkan resikonya agak lebih tinggi sedikit gitu ya. Ada yang agresif ya. Agresif ini biasa disebut juga dengan risk taker gitu ya, karena dia biasanya itu masih oke dengan resiko yang tinggi asalkan dia bisa dapat return ataupun imbal balik yang besar juga. Nah, kemudian adalah tujuan investasinya seperti apa gitu ya. Apakah tujuannya ini jangka pendek atau jangka panjang gitu, karena produk-produk investasi itu berbeda-beda ya. Kalau misalkan jangka pendek ya mau nggak mau
harus kita berinvestasi kepada produk-produk yang liquid, produk-produk yang mungkin kita bisa dengan mudah mencairkan investasi kita ketika kita membutuhkan dana tunai ataupun cash gitu ya. Terus juga apakah dia tujuannya untuk jangka panjang gitu ya, tentunya ini yang akan berbeda. Kemudian modal awal, karena setiap investasi itu punya modal awal yang berbeda-beda ya. Ada yang modal awalnya bisa 10.000 gitu ya. Kalau 10.000 itu kan cukup banyak gitu ya, yang kita bisa mulai investasi dengan 10.000. Ada juga yang kayak SBN Retail itu udah bisa kita mulai investasi dengan 1 juta gitu ya. Tetapi yang produk-produk yang lain mungkin perlu dana ataupun modal awal yang cukup besar. Nah, ini kita menarik kalau misalkan tadi kayak anak SMA gitu ya. Anak SMA menanyakan apa sih yang cocok buat kita? Ya biasanya kita akan hubungkan dengan generasi yang seperti ini gitu ya. Secara modal awal mungkin anak SMA apakah dia punya modalnya besar atau kecil gitu ya. Secara literasi gitu ya, karena biasanya anak-anak muda gitu ya akan sangat dipengaruhi oleh tren, akan sangat dipengaruhi oleh teknologi gitu ya. Tentunya dia akan banyak ataupun preferensi mengarah ke produk-produk yang seperti itu gitu ya. Contohnya saat ini kan mungkin di kalangan anak muda itu populer dengan investasi di kripto gitu ya. Terus juga platform-platform digital itu yang sangat banyak dan mudah untuk diakses oleh anak-anak muda. Nah, tetapi ada juga pengaruh dari keamanan gitu ya. Nah, itu yang biasanya jadi pertimbangan juga buat mereka ketika memilih investasi. Ya karena banyaknya penipuan gitu ya ataupun gagal bayar, ini yang membuat orang jadi berpikir juga kira-kira produk investasi yang akan kita simpan uangnya aman atau tidak gitu ya buat kita. Mungkin ada orang-orang yang masih tradisional gitu ya dalam berinvestasi, sehingga mereka lebih memilih kepada satu, ketika saya berinvestasi saya tahu uang saya disimpan di mana, gedungnya ada di mana gitu ya. Atau mereka berinvestasi kepada produk-produk yang ada wujudnya. Contohnya berinvestasi kepada emas. Oh, uang saya sekarang berganti ataupun berubah menjadi emas yang nilainya diharapkan bisa meningkat ya di kemudian hari. Begitupun mungkin mereka menginvestasikannya ke dalam bentuk properti gitu ya, yang ada wujudnya. Uang saya berubah menjadi properti yang diharapkan ini akan berubah nilainya di kemudian hari gitu ya, nilainya menjadi meningkat. Tetapi ada juga orang yang mungkin ya dengan literasi yang sangat baik, dia akan berinvestasi ke produk-produk, tidak hanya produk-produk tradisional gitu ya, kayak contohnya produk-produk yang bisa dipengaruhi oleh teknologi. Contohnya adalah kripto. Ya, terus ada juga yang berinvestasi tidak perlu datang ke cabang, tidak perlu bertransaksi manual face to face tatap muka gitu ya, tetapi dia cukup menggunakan gadget yang dia miliki, lalu dia bisa berinvestasi uang yang dia miliki untuk diinvestasikan. Nah, karakter-karakter ini kan berbeda-beda setiap orang gitu ya, sehingga kita sebagai pelaku usaha jasa keuangan yang melayani produk-produk investasi perlu tahu gitu ya, di masyarakat Indonesia itu kebanyakan itu karakter orangnya seperti apa sih gitu ya, sehingga kita perlu melakukan segmentasi untuk bisa mengetahui ada berapa segmen di masyarakat Indonesia terkait dengan investasi ini. Nah, sehingga kita perlu melakukan segmentasi untuk mengetahui ada berapa segmen, ada berapa kelompok masyarakat di Indonesia, lalu karakternya seperti apa untuk setiap segmen tersebut gitu ya. Sehingga
pelaku jasa keuangan itu bisa mengetahui kelompok terbesar yang ada di masyarakat Indonesia itu kelompok yang mana sih? Ya kira-kira apakah adalah kelompok tradisional yang mungkin masih berinvestasi di produk-produk tradisional gitu ya, ataukah kelompok yang lebih tinggi kepada pengambilan resiko gitu ya, atau juga kelompok yang lebih ke modern gitu ya, sehingga mungkin kita perlu menyediakan platform untuk mereka ataupun memberikan kemudahan mereka dalam melakukan investasi. Nah, mengetahui kelompok ini menjadi penting ya, karena pelaku jasa keuangan ya, khususnya mereka yang bergerak di produk-produk investasi, bisa menyasar kira-kira kelompok mana sih yang akan mereka sasar. Tentunya adalah kelompok yang secara size ataupun secara ukuran besar gitu ya, terus bisa memberikan keuntungan yang baik gitu ya buat perusahaan pelaku jasa keuangan, dan juga kira-kira fit gitu ya dengan value yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dari sini kita bisa mengetahui kira-kira untuk bisa menargetkan ataupun untuk bisa approach kelompok ini, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan pelaku jasa keuangan ini. Produk yang harus disediakan yang fit, yang cocok dengan kelompok ini, kira-kira produknya yang seperti apa gitu ya, sehingga pelaku jasa keuangan itu bisa melakukan strategi yang tepat. Bagaimana cara approach mereka gitu ya, dari sisi pendekatannya seperti apa, komunikasinya seperti apa, karakteristik produknya seperti apa, dan juga kira-kira gitu ya apa yang harus mereka lakukan gitu ya, dan berapa besar segmen yang harus mereka raih ataupun harus mereka tangkap gitu ya. Bisa jadi ya segmen yang fit dengan perusahaan pelaku jasa keuangan itu bisa jadi bukan segmen yang terbesar gitu ya, tetapi segmen yang cocok sesuai dengan value, sesuai dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu ya. Tentunya yang bisa memberikan keuntungan yang baik gitu ya untuk perusahaan tersebut. Kembali yang tadi kasusnya Pak Purbaya ditanya oleh teman-teman siswa SMA, investasi apa sih yang cocok buat saya? Kalau dari sisi melihat anak SMA-nya gitu ya, anak muda, kita bisa menduga ataupun menebak investasinya apa. Tetapi kembali tidak bisa langsung kita rekomendasikan produknya apa gitu ya, karena kita perlu tahu lebih dalam ya profil dari anak SMA ini seperti apa ya, kira-kira dia modalnya punya berapa besar gitu ya, modal awalnya, terus kemudian kira-kira resiko dalam yang bisa dia ambil itu seperti apa, apakah konservatif, apakah moderate, ataukah agresif gitu ya. Terus juga bagaimana tujuan dia untuk berinvestasi, apakah tujuannya jangka pendek ataupun jangka panjang, itu perlu tahu sehingga baru bisa merekomendasikan produk apa sih yang cocok buat mereka ini ataupun yang relevan buat mereka ini ataupun spesifik kepada siswa SMA tersebut. Jadi setiap orang itu akan berbeda-beda tergantung dari profilnya seperti apa, karakternya seperti apa, sehingga kita perlu melakukan profiling dulu ya untuk bisa merekomendasikan ataupun menyarankan produk investasi apa yang tepat untuk orang tersebut.